Buka hati kami, buka pikiran kami, mata kami, telinga kami Tuhan. Sehingga kami boleh belajar Tuhan untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita, ucapan syukurmu kepada Dia. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau
Mari kita berikan kemuliaan, syukur kita kepada Tuhan. Dia yang ajaib. Katakan haleluya. Katakan umat Tuhan kepada Tuhan, aku lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau ku mengucap syukur, selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah Tuhan. Yesus, Kau terindah Tuhan. Yesus, Kau terindah. Kami memuji-Mu, kami berterima kasih. Haleluya.
Maka Roh Kudus menjamah setiap hati kami, membuka pikiran kami, dan kuasa Allah bekerja memulihkan hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau berkata, Tuhan adalah yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Semua katakan amen. Yes. Silakan duduk saudara. Dan welcome back beribadah di rumah Tuhan. Dan Anda semua cakep dan cantik sekali. Amin. Anda itu cakep dan cantik sekali. Haleluya. Katakan amin. Karena Tuhan kita baik. Kalau kita mengucap syukur, hidup ini indah. Amin. Dan saudara, bersama kita sama-sama memasuki di bulan yang November. Ya. Cepat sekali kita bisa melewati bulan ke bulan karena kita punya Tuhan yang dahsyat, ya, yang menyertai kita di setiap musim. Dan baru kemarin tengah malam kan berganti waktu ya, di seluruh dunia tidak ada ganti waktu, cuma di Amerika. Makanya Anda itu cakep saudara, ya, ciamik, ya. Hauce sencimping gitu ya. Nah, saudara, nah kalau tidak mengerti ya tanya yang mengerti gitu ya. Masa ada kaitannya hauce sencimping gitu ya. Nggak tahu kayak apa gitu. Ya kaitannya apa, nggak ada hubungannya hauce kok sencimping. Sejak saya ada di Amerika, saya belajar dengan orang arek-arek Surabaya katanya hauce sencimping uli-uli. Tambah uli-uli lagi ya. Ya puji Tuhan. Nah hari ini mari kita sama-sama belajar satu pelajaran yang terbaik yang Yesus sendiri nyatakan waktu dia bangkit dari kematian. Tahukah saudara bahwa Yesus kita yang kita sembah itu tidak tinggal di kuburan, tapi dia bangkit. Yang percaya bisa lambaikan tangan, dia bangkit. Anda dan saya punya Tuhan yang hidup. Dan hidup selama-lamanya. Dan kalau dia hidup, dia ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir. Perjalanan kita itu pasti ciamik. Ciamik katakan. Ciamik lah ya. Mari kita lihat. Dan kita mau melihat sesuatu. Yang nantinya Tuhan akan tolong kita untuk melihat. Saudara, satu hari saya disuruh istri cari merica. Carinya bukan di toko, tapi di Kalau di rumah di Amerika kan ada khusus tempatnya storage buat makanan kan. Tolong ambil merica putih. Siap. Ibu Kartini kalau perintah ya harus nurut. Jadi saya cari, saya buka, saya lihat lama. Ada 4 raknya, 1, 2, 3, 4. Saya keluar. Terus saya, di mana kamu taruh? Cari, punya mata cari. Kalau udah 20 tahun menikah memang harus tegas ngomongnya kan gitu ya. Sama suami-suami biar dia nurut gitu. Saya cari lagi, saya lihat. Enggak ada. Saya bilang, carilah. Enggak ada, kamu cari sendiri. Lalu datang saudara. Nih, enggak ada, matamu. Kok bisa ya gitu ya? Kok bisa gitu loh? Bapak-bapak Anda punya pengalaman seperti itu? Enggak ngelihat tapi istri lihat loh saudara. Saudara, ini yang saya mau kasih tahu saudara. Ajaibnya punya istri. Dan lebih ajaib lagi, kita punya Tuhan yang mau menunjukkan apa yang tidak kita lihat. Kita akan melihat. Dan apa yang kita tidak mengerti, dia akan kasih pengertian. Dan apa yang kita tidak sadari dalam hidup ini, Tuhan mau membimbing kita. Supaya hidup kita luar biasa, dahsyat, aman dalam Tuhan. Amin. Nah, kenapa orang yang tidak kenal Tuhan
Waktu dulu saya juga tidak kenal Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa pikiran kita, mata kita, hidup kita itu gelap. Ya, seperti ilustrasi bahwa pikiran kita dikuasai diikat oleh belenggu. Ya, ada sebuah rahasia atau pandangan yang tertutup dalam hidup kita. Dan ketika kita mengenal Tuhan, maka belenggu ini dilepaskan oleh darah Yesus, oleh nama Yesus. Tiba-tiba dia mencelikkan pikiran mata rohani kita. Saya dulu, saudara, karena kepingin dapat kuasa, maka dulu kan terkenal ada yang datang jual koyo, kalau kita bilang di Medan, jual koyo ya. Mukul-mukul, ceng, semua orang kumpul, lalu dia jual koyo. Ya. Nah dia jual koyo, pas dia menawarkan siapa yang mau punya kuasa, maka dia juallah ada kalung kalau dipakai, ya kan? Dipakai, kamu rapalkan 2-3 kata, itu gambarnya Kuan Im, saudara. Maaf yang tahu Kuan Im gitu ya. Nah, tapi saya pikir kalau saya gantung ini papa bisa marah, karena papa itu Kristen gitu kan. Apalagi saya masuk rumah ada gambar Tuhan Yesus, marah dia. Nah dulu masih pikirannya bodoh, gelap kayak gitu. Nah saya pengen beli satu. Saudara, tapi saya pikir apa ini berkuasa. Nah dulu pikiran saya begitu gelap, bodoh, tidak mengerti. Apakah dengan memegang sebuah benda mati, maka punya kuasa merubah hidup? Ternyata pikiran saya dibutakan. Dan ayat firman Tuhan katakan, memang dahulu saya adalah kegelapan, tetapi sekarang saya adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, apa sih yang terang? Kita semuanya punya warna kulit, saya percaya di sini tidak terlalu gelap. Muka kita juga suka pakai krim supaya bercahaya. Tetapi firman Tuhan berbicara ke dalam hal yang rohani, bahwa kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau hidup kita tidak dibaharui oleh kuasa firman Tuhan, maka kita tidak bisa melihat dengan jelas. Maka kita akan tersesat. Maka kita akan memilih jalan kita sendiri. Maka kita bukan hanya pilih jalan sendiri, kita ngotot, kita paling benar. Ada yang punya pengalaman demikian? Masih mempraktekkan? Dalam nama Yesus, Tuhan membebaskan kita semua menjadi anak-anak yang memancarkan terang. Amin. Buka hatimu. Lihat bagaimana tangan Tuhan itu terus bekerja, ya, supaya kita dibaharui. Nah, untuk apa kita dibaharui? Untuk apa kita diberikan mata yang tercelik bisa ngelihat? Supaya kita bisa memilih yang baik. Yang baik. Dan tahukah yang baik? Yang dari Tuhan itu bukan hanya baik tapi benar dan berguna buat hidup sekarang dan hidup yang masa yang akan datang. Firman Tuhan, kehendak Tuhan dapat teruji. 3 hari nanti berikutnya kita akan dapat presiden baru. Kita mungkin menanti-nantikan waktu. Siapa pemimpin berikut. Tapi saya mau memberitahu. Banyak berdoa ya. Supaya kehendak Tuhan yang terbaik buat negeri ini. Negeri ini, bangsa ini harus bangkit. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Supaya tidak ditertawakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bangkitlah Amerika. Berserulah buat Tuhan.
maka Dia akan menolong, memulihkan negeri ini. Kita butuh lawatan Tuhan, Anda dan saya juga, supaya apa yang tidak baik kita sejajarkan, kita rubah, supaya kehendak Tuhan yang terbaik. Dalam Roma katakan, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan. Kalau yang tidak berkenan ya buang. Kalau tidak baik jangan pilih. Karena kan kita orang sehat. Halo? Masa kita mau pilih yang tidak baik? Tapi prakteknya Pak, kita milih itu, saya lihatnya itu baik Pak. Anda tahu nggak orang yang jatuh cinta, semuanya indah. Tiba-tiba di sebuah taman, ada seorang anak muda, putih, ya. Nah, ini kita sebut bule kan. Pacarnya, saya ketemu saudara, pacarnya, ya kan. Atau yang dicintai. Di taman mereka lagi ngobrol asik, dia pelukan. Pacarnya hitam, legam. Ya kan, rambutnya tidak tembus air. Wow, kok bisa? Yang terbaik. Saya percaya dia sudah pilih yang terbaik itu. Dan Anda mau juga pilih yang terbaik bukan? Yang baik, yang berkenan kepada Allah. Karena apa yang dari Allah tidak ada perubahan, tidak ada kerut, tidak akan berubah. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dan maka itu saudara, tiba-tiba ketika Tuhan bangkit dari kematian, maka ada 2 orang murid, ya. Coba kita akan baca supaya kita bisa mensejajarkan apa sih yang Tuhan mau. Sementara Tuhan punya 12 murid. Ya, termasuk Yudas Iskariot yang sudah bunuh diri. Jadi tinggal 11. Itu 11 murid itu adanya di mana? Di Yerusalem. Tinggalnya di Yerusalem, masih di kota Yerusalem. Nah, mari kita baca. Kalau boleh saya bisa minta siapa yang mau baca, kasih mic ya. Ya. Nah, dari ayat 13 sampai 35, 24. Saya bisa minta seorang ibu untuk baca ya. Ya, kasih mic-nya, siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca firman Tuhan? Ya. Saya kasih Cik Kristina aja. Ya. Luar biasa. Lukas 24 ayat yang ke-13. Iya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Terus. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, Ya. sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami."
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Selesai? Sampai 35. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka. Sampai di situ dulu. Ya, baca terus habiskan. Terbukalah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal Dan dia. mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ya, sampai di situ. Ya, bukankah hati kita, tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Ya. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di sini. Begitu kuat. Dia sedang ada tubuh dan darahnya akan mencelikan kita supaya kita melihat sesuatu yang besar, dan Tuhan sangat sayang kepada kita. 11 murid yang lain ada di Yerusalem. Ada 2 murid yang lain. Kenapa mereka disebut murid? Karena mereka percaya Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa 2 murid ini punya perjalanan yang berbeda. Arah yang berbeda untuk mereka pergi, yaitu jalan Emmaus. Emmaus artinya sumber air panas. Saya berpikir mungkin kedua murid ini ingin menghangatkan pikirannya, berendam air panas. Tapi saudara, sekali lagi saya renungkan. Mereka punya muka yang muram. Mereka punya sejuta pertanyaan di dalam hidup mereka. Sewaktu mereka ikut Tuhan, waktu Tuhan bersama-sama mereka, dan mereka sekarang putus asa. Mereka hilang pengharapan. Enggak enak ya hidup di negeri dijajah oleh bangsa Roma waktu itu. Mereka hidup menderita. Apalagi mereka bukan kelas. Ya, dulu terbagi-bagi kelas. Orang agamawi, rohani, wah dihormati, didekati sama orang pemerintah Roma, diangkat-angkat, diberi jabatan. Tapi siapakah rakyat kecil yang biasa? Nah, mari kita lihat. Ketika 2 murid ini bertukar pikiran
tambah ngomong, tambah kalut. Tambah berbicara, tambah bingung. Menuju Emmaus. Apa yang kita bisa belajar daripada cerita bahwa Tuhan datang tiba-tiba kepada dua orang ini? Karena kedua orang ini harus ditolong. Bukan hanya bekal mereka pernah belajar bersama Tuhan. Mereka pernah melihat mujizat. Mereka pernah melihat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi jelas di titik yang paling terbawah yang membuat mereka putus pengharapan dalam hidup. Bisa kita lihat di ungkapan ayat-ayat yang kita baca. Bahwa mereka katakan, padahal dia yang kita tunggu, yang kita harap-harapkan. Sudah saya mau memberitahu. Mungkin dalam hidup Anda sedang menunggu atau Anda sedang kehilangan sebuah pengharapan yang menggoyahkan hidupmu. Dan hidupmu seolah-olah menuju jalan yang tidak jelas. Ada sebuah perjalanan yang terus mempercakapkan yang dulu bukan yang sekarang. Tuhan hadir untuk menolong Anda dan saya. Supaya dia mencelikkan, membukakan sesuatu yang tersembunyi. Kita kehilangan arah. Karena kita melihat bahwa Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka lagi. Tuhan sudah berlalu. Bahkan Tuhan mayatnya tidak ketemu. Saudara, tidak berdasarkan berapa banyak kaya kamu tuh baca Alkitab. Kamu pernah khotbah dan bersaksi. Tapi mengikut Tuhan itu berbicara hati yang terbuka untuk menanyakan Tuhan. Haleluya. Berapa tahun kita mencari sesuatu yang mungkin hilang? Apa yang kita bisa belajar dari sini? Yang pertama, Tuhan bilang gini, kamu bodoh, kamu lamban untuk percaya. Maaf, hanya Tuhan yang boleh katakan kita bodoh. Tetapi sesungguhnya kita tidak ada yang pintar. Sejak kita diberikan pengertian oleh Roh Kudus, kita mulai jadi orang pintar. Tapi kapan kepintaran kita itu mulai sirna dan hilang? Firman Tuhan berkata, kalau tidak ada wahyu, maka liarlah rakyat. Kalau tidak ada pencerahan, maka jalan apakah yang bisa kita pilih untuk kita jalan? Tuhan adalah terang. Tuhan adalah cahaya. Tuhan adalah penuntun hidup kita. Dan saudara, saya percaya jalanmu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan datang. Tuhan datang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup ku percaya, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kedua murid ini saudara, satu namanya Kleopas. Dia bilang sama Tuhan, masa kamu ini orang luar ya? Lu enggak tahu apa yang sedang terjadi. Masalah kita ini berat. Masalah bangsa ini berat.
Bahkan masalahku juga berat sekali, maka saya jalan ke Emmaus. Dia cuma mau berkata, saya memilih jalan saya karena saya tidak melihat ada pengharapan lain. Saya harus jalan tanpa arah. Yesus mendengar keluh kesah mereka. Apa yang mereka hadapi? Bukankah Dia Tuhan yang baik, yang senantiasa dengar keluh kesahmu? Cuma kitanya aja yang kurang mau mencurhat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu gak kebutuhan kita? Tuhan tahu gak keperluanmu dan keperluanku? Tuhan tahu? Tuhan tahu gak? Ayo jawab tegas. Tapi berapa kali kita khawatir dan kita tidak percaya? Masalah di sini adalah kenapa kamu tidak percaya? Tidak percaya. Pimpinan Tuhan. Saudara. Padahal nyaris manusia itu tidak punya kuasa apapun untuk hidupnya. Ya atau ya? Kita tidak berkuasa loh atas nyawa kita, hidup kita. Tuhan yang berkuasa. Kalau Dia memelihara burung di udara, masa kita nggak dipelihara? Pernah nggak doa seperti itu? Masa kalau burung itu tidak perlu, ya kah? Nanam-nanam dia dapat makanan. Anda lihat aja cicak, tahu cicak? Kalau tidak tahu cicak kita nyanyi, cicak cicak di dinding, diam diam, datang seekor nyamuk, hap, lalu dimakan. So makanannya cicak itu bisa terbang punya. Kalau cicak tidak bisa terbang, dia hanya bisa merayap hinggap di dinding. Kalau dia mikir-mikir, stres hidup dia. Tapi tidak tahu tuh, yang terbang tuh datang ke dia. Makanannya serangga. Saya kadang pikir, ngapain Tuhan ciptakan dia? Supaya kita belajar bahwa segala sesuatu karena anugerah Tuhan, maka hidup dipelihara sempurna, indah, luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Dia yang memelihara hidupmu tanpa kekurangan apapun. Dan kita siap untuk tercelikkan. Yang pertama, jangan biarkan Anda jalan sendiri, meninggalkan kelompokmu. Yang cinta Tuhan. Saudara tahu kalau arang sebiji, walaupun arang dibakar baranya mati. Tapi kalau dikumpulin, hangat, bisa masak Indomie, ya, bisa masak apalagi capcay, kue tiaw goreng, dan sebagainya, saudara. Jangan bayangkan macam-macam, saudara. Minimal capcay, ya capcay, apalagi puyung hai, barongsai. Luar biasa. Nah, murid ini yang pertama belajar. Ketika Anda tidak tahu jalan, Anda harus ada dalam persekutuan. Amin. Anda harus cari teman-teman Anda untuk sekutu berdoa. Sepakat. Ketika dua orang murid ini berjalan berdua, ternyata Tuhan hampiri. Tuhan tiba-tiba tidak mereka kenal. Aneh ya? Padahal Dia Tuhan yang pernah mereka lihat. Yang kedua, saudara. Kedua murid ini tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Karena dia mengikut Tuhan punya motivasi yang lain daripada yang lain.
Yesus pernah bilang bahwa orang ini semua yang datang cari aku, sebenarnya mereka tidak mencari aku. Mereka hanya pengen mujizat. Mereka hanya cari makan. Saudara, kapan bisa teruji motivasinya? Waktu you dan saya susah. Orang teman sejati aja bisa ketahuan waktu kita susah. Betul gak? Siapa yang mau dekat sama orang susah? Begitu ditelepon, tunani, ya kan? Telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Betul gak? Tiba-tiba banyak orang tinggalkan. Haleluya. Ketika Anda susah, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan khusus mencari dan Tuhan hadir. Tapi kita mesti siap untuk terbuka. Amin. Kapan kita bisa terbuka? Firman Tuhan berkata di Korintus berkata, kalau hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Apa sih artinya berbalik? Artinya membuka hati. So sebenarnya gampang saja saudara. Setiap nasihat, setiap yang baik, setiap hal apapun juga kalau dilakukan dengan hati, itu luar biasa. Amin. Orang bilang nasi putih rasa cinta. Ya. Makannya enak. Ya kan? Ini enak gak masakanku? Wah enak. Padahal baru belajar, baru nikah gak 2 bulan. Enak gak yang? Enak. Kamu gimana sih cara buatnya? Ya kayak gitu. Tapi karena belajar lama-lama jadi pintar. Puji Tuhan. Saudara, kita kalau mengerjakan dengan hati, kalau kita ikut Tuhan tuh kita buka hati. Tuhan tuh lihat hati loh. Haleluya. Gampang kan? Buka hati katakan. Cuma istriku suka buka hati buat saya. Yang lain tertutup hatinya. Apa saudara? Buka hati. Dengar firman Tuhan jangan bingung. Buka hati. Buka hati aja kok susah repot. Buka hati. Kita perlu menyadari gini loh. Kita perlu Tuhan. Kita perlu buka hati kita. Cuma gitu. Ya. Maka selubung ini diangkat. Ketika seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung ini diangkat. Nah, selubung ini apa sih? Yaitu sebuah pengertian yang salah tentang ikut Tuhan. Pengertian yang tidak jelas tentang apa yang namanya rumah tangga. Makanya lama-lama waktu awal kan sayang. Tahu sayang? Yang darling. Ya ada panggil darling. Ada yang sebagian panggil dear. Ada yang panggil apa lagi? Honey. Tapi juga ada yang panggil, ya kan? Koko. Nggak apa-apa juga. Itu juga oke gitu loh kan? Nggak apa-apa sama. Ya babe, itu babe juga, babe. Tapi udah lama. Itu kayaknya kurang nyaman panggilnya. Satu buka cek, satu buka cok. Satu buka cek, satu buka. Lama-lama cek, cok. Lama-lama panggil woi. Saudara. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Amin. Memahami. Karena sering bergaul. Kalau saudara jauh,
Kalau saudara kurang komunikasi, kalau saudara kurang intim, maka terjadi banyak salah paham. Gagal paham. Kenapa sih kalau ada tamu datang, Ma, keluarlah roti. Ya, cuma gini. Saya enggak pernah cari di kamus KBBI, artinya roti keluar. Enggak ada, saudara. Cuma itu, ya bisa, ya kan keluar. Kadang-kadang istrinya balas gini. Itu artinya apa? Jangan, itu kita ngerti aja gitu loh. Haleluya. Ya kan? Makanya cepat-cepat cari jodoh menikah. Supaya kita tahu bahasa cinta lebih dalam lagi. Wo ai ni ai wo puyau ni paksa. Nah, ketika dua murid ini memahami, maka itu lain ceritanya. Lain. Ketika dia paham, dia lihat satu tanda yang bisa mencelikkan dia. Dia bisa membuka hatimu lagi. Ketika hatimu dan hatiku tertutup karena sebuah perkara yang begitu hebat melanda hidupmu. Yang membuat matamu tidak bisa terbuka. Maka Tuhan sekali lagi memberi hidupnya. Dan dia memecah roti. Memecah. Murid-murid lihat. Waktu malam terakhir. Ketika ia mau diserahkan. Ia mengambil roti. Lalu ia mengucap syukur. Ia memecah kekacakannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan buat engkau. Saya mau berkata, ingat baik, Tuhan selalu menyerahkan hidupnya buatmu. Tuhan selalu siap. Bahkan nyawanya dia berikan. Dia cuma mau katakan, nyawa aja saya berikan kok untukmu. Apa yang kau takut? Apa yang kau khawatir? Apa yang engkau risaukan? Apa yang engkau sendiri masih komplain dalam hidup ini? Aku Tuhan, Yesus Alfa dan Omega. Aku adalah Jehovah Rafa, Jehovah Nisi. Dan dia yang akan datang kembali. Dia luar biasa mencintai kita. Maukah engkau serahkan bebanmu kepada dia? Dan engkau mau berkata, Tuhan, aku mau jamah engkau lagi. Aku mau memegang jubahmu lagi. Dan aku mau berkata, Tuhan, engkau sumber kehidupanku. Yang membuat hati kami berkobar-kobar lagi. Saudara, hati yang tertutup itu pasti tidak berkobar-kobar. Cinta yang tertutup, cintanya mati. Tapi Tuhan mau berkata begini, izinkan dia melawat hidupmu. Maka tiba-tiba api cintamu berkobar. Api hatimu berkobar-kobar. Dan engkau mengerti kitab suci. Dan engkau mengerti kebenaran Tuhan. Maka firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Katakan amin. Kalau sakit penyakit itu lawan Tuhan di pihakmu. Tangking dia. In the name of Jesus. Sembuh. Haleluya. Kita mesti punya otot. Apa? Gatot kaca. Ya, urat. Urat kawat. Ya, otot besi dan apa sebagainya lah. Orang Kristen itu harus tahan banting, saudara. Karena Tuhan beserta kita. Di setiap musim. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan
Ku hidup. Baru putus pacar. Gelap. Enggak, Tuhan satu-satunya alasan. Amin. Baru hutang banyak. Putus asa. Enggak apa-apa. Ada hutang maka kamu harus rajin membayarnya. Iya kan? Itu kan salah satu motivasi buat orang yang banyak. Tidak ada di sini, ada di sana, ada di sini juga. Ada di sini. Haleluya. Ya, memang kita orang Indonesia pinter kok. Kalau peribahasa pasti tahu lebih besar pasak daripada itu hafal. Tapi selalu itu pasaknya lebih besar dari tiangnya. Maka goyah, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah saudara. Nah, ini ayat yang kita baca tadi ya. Di situ ada freedom, kebebasan. Tuhan bilang gini. Dia tiba-tiba hadir. Dan ketika mereka mengenal Tuhan lenyap. Kok bisa? Nah, waktu Tuhan bangkit dia punya tubuh yang mulia. Tapi dia juga berjanji begini. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan memiliki terang hidup. Dia akan mengalami hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan bangkit. Yang pertama Tuhan janjikan kebangkitan rohani. Kebangkitan daripada semangat. Rasul Paulus mengatakan bahwa sekalipun manusia jasmani kami semakin hari semakin lemah. Tapi manusia batinia kami semakin hari semakin kuat, semakin hebat, semakin intim dengan Tuhan. Karena dia sumber kehidupan kita. Amin. Siapa sih yang tidak termakan usia? Barang benda apapun di dunia ini pasti berlalu. Tapi Tuhanku tetap hidup dan dia tetap baru selama-lamanya. Amin. Saudara, Tuhan selalu hadir. Dan ketika mereka menyadari, saudara, di ayat yang ke-45, coba tunjukkan. Ya, di pasal yang sama. Saya mau tunjukin saudara. Ya. Ayat 45 yang tadi, 2 Korintus, Lukas yang kamu buka tadi, yang terakhir. Tapi di ayat 45, 24 ayat 45. Ya, thank you. Nah, coba baca bersama-sama. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara, yang pertama yang Tuhan buka pikiran mereka mengerti itu di 2 murid ini, Kleopas. Ya, 2. Nah, ini ayat setelah 2 murid ini gabung lagi. Ya, dengan murid-murid yang lain. Kembali ke Yerusalem. Dia cerita, wah, kita juga ketemu Tuhan. Haleluya. Mereka yang arahnya ke sana sekarang balik. Mereka yang dulu meninggalkan murid yang lain, mereka sekarang bergabung kembali. Dan mereka katakan bahasa yang sama, bukan bahasa putus asa. Kita juga melihat Yesus yang bangkit. Haleluya. Yesus yang bangkit membuka pikiran mereka. Ini yang kedua kali Tuhan tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan katakan, damai sejahtera buat kamu sekalian. Saudara, indah luar biasa. Dalam pergumulan, kesedihan apapun juga, Tuhan bilang gini, damai sejahtera buat kamu. Shalom buat kamu. Shalom buat kamu yang takut dan gelisah. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, yaitu Yesus Kristus. Dan jangan satu hati kita berdoa buat Amerika, bahwa bangsa ini biarlah bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Pemimpin yang takut kepada Tuhan,
pemimpin yang memuliakan nama Tuhan. Kita akan lihat kebangunan yang besar. Saudara, tergantung Anda dan saya. Saya percaya doa orang benar, satu hati sepakat. Yesusnya bilang, 2 orang di muka bumi sepakat minta apapun diberikan. Apalagi kita sepakat minta Tuhan lawat bangsa ini. Tuhan dengar gak? Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang lawat bangsa ini. Haleluya. Yang terakhir. Undanglah Yesus selalu. Murid-murid menahan Yesus. Jangan pergi ya. Tinggal dengan kami. Saudara, kalau hidupmu dan hidupku dalam perkara apapun belajar gini, Tuhan hadir ya Tuhan, hadir. Ini gua mau ujian test drive, ya kan? Tuhan tolong hadir. Orang yang baru belajar nyetir kan takut saudara. Dan saudara percaya saya, orang yang baru nyetir, kalau Anda malas nyetir, suruh dia nyetir. Dia akan nyetir kemanapun kamu pergi. Tanpa capek, saudara. Nah, itu beda loh, saudara. Seringkali kita kecilkan yang sering kita hadapi. Kita pikir kita hebat, kita kuat, tak perlu Tuhan juga oke. Yang penting gua oke, suami istri oke, berarti Tuhan oke. Apa benar? Benar gak sih? Kalau aku oke, berarti Roh Kudus oke. You wrong, man. Tuhan mau supaya undang dia. Kalau dalam setiap tindak tanduk kita tanya Tuhan gini, Tuhan ini oke enggak Tuhan? Kita kan doanya aku milikmu Tuhan. Segala sesuatu aku ingin memuliakan Engkau. Tapi tolong dong prakteknya gimana? Haleluya. Saya bilang sama istri, hari ini waktunya tambah 1 jam tidur. Tambah atau kurang? Tambah ya? Tambah tidur apa tambah telat itu? Ya kan? Tapi memang ya mau tak ditambah, mau dikurang, ya tetap saya gitu aja. Haleluya. Saya berdoa saudara. Pertama saudara, ingat baik. Jangan pernah tinggalkan saudara seiman dalam persekutuan. Supaya tidak jalan sendiri. Ngomong sendiri. Mikir sendiri. Tapi Tuhan sayang, Tuhan hadir. Ayo. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkobar-kobar lagi. Yang kedua adalah Tuhan bilang gini. Pahami firman dengan benar. Belajar firman dengan benar. Jangan punya agenda tersembunyi. Kapan itu bisa teruji? Ketika kita susah hidupnya. Apa firman Tuhan masih bersuara? Haleluya. Apa kita masih mau percaya firman Tuhan? Di situ. Yang ketiga adalah saudara, ingat, apapun yang terjadi Tuhan hadir. Justru kamu tinggalkan Tuhan, Tuhan hadir. Haleluya. Tuhan ada. Dan Tuhan mau kita undang dia dalam setiap keputusan-keputusan. Orang Kristen bisa gak ngalami kabar yang buruk? Bisa? Bisa. Di situ kita perlu Tuhan. Bukan hanya sukacita waktu berhasil, lalu kita apa? Mengucap syukur. Tapi kalau lagi ini kayaknya Tuhan tidak ada dalam hidup. Hari ini saudara, berapa berat masalahmu? Berapa berat perkara yang engkau sedang mau fix, selesai. Saya mau berkata, in the name of Jesus. Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan. Apa yang engkau tabur pasti engkau tuai.
Kalau jeripayamu engkau tabur dalam Tuhan, maka engkau akan nuai orang yang pergi menabur sambil mencucurkan air mata. Maka dia akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai dan tertawa. Katakan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Kita akan setia mengikut Dia. Mari kita siapkan kita mau perjamuan kudus. Tuhan bekerjalah terus di dalam kuasa Roh. Kami rindu Tuhan. Kau hadir dan Kau jamah, dan Kau terus buka pengertian-pengertian baru dan pewahyuan. Supaya kami boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Karena firman-Mu berkata, beruntung bangsa yang Allahnya adalah Allah Israel. Mari kita setiap pribadi datang kepada Tuhan. Buka hatimu. Tuhan hanya perlu hatimu. Seperti engkau dulu jatuh cinta, engkau hanya perlu buka hatimu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku dari dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mengundang hamba Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Kita semua datang ke hadirat-Nya. Yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari kita mengucap syukur, kita angkat tangan kita. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
Waktu Tuhan memecah-mecahkan roti, yakni ketika ia menyerahkan hidupnya, maka ia rindu untuk masuk ke dalam hidupmu. Maka murid-murid mengenal dia, itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara, fokus. Jangan ngomong sendiri dengan teman-temanmu tanpa Tuhan. Jangan tukar pikiran terus tanpa jalan keluar, sebab jalannya hanya Tuhan. Saya berdoa untuk suami dan istri. Mau temukan jalan? Buka hatimu buat Tuhan. Minta kepada Dia. Sang pembuat mujizat. Sang pembuat jalan, dan Dia adalah jalan yang mengasihi dan menyerahkan hidupmu. Pada saat ini kami mau terima perjamuan kudus ya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang terpecah-pecah buat kami. Supaya hati kami tercelikan, dikuduskan. Mata rohani kami terbuka untuk melihat kuasa, kasih, kebaikan daripada Tuhan yang terus mengalir di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, in the name of Jesus, terbukalah, terbukalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini sampai kepada anak-anak. Dengan iman kami terima. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan dari awal lagu ini sama-sama ya saudara. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pemeranan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Satu Korintus 10 ayat 14 ditulis oleh Rasul Paulus tentang perjamuan kudus.
Dia menulis begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Apa itu berhala? Yaitu yang paling engkau pertahankan dalam hidupmu. Mungkin itu sesuatu. Mungkin juga egomu. Mungkin juga kesombongan. Tuhan bilang gini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Kalau ada sesuatu yang paling berharga yang kamu urus, yang kamu hargai, yang kamu kasih nilai lebih daripada Tuhan, maka tertutuplah hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Engkau bisa membuka hatimu karena engkau menganggap dan engkau memperlakukan Tuhan dengan hormat, dan terpenting di dalam hidupmu, Dia yang terbesar. Ayat 15 berkata, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka angkat ini roti. Pertimbangkan Tuhan atau mamon. Pertimbangkan yang lain-lain atau Tuhan yang nomor satu, yang utama dan paling utama. Maka hidupmu Tuhan hadir, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan buat mujizat besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah roti ini adalah persekutuan engkau dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Setelah makan, Yesus mengambil cawan. Ia mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang tercurah. Tuhan, terima kasih buat Engkau mengampuni segala kesalahan dan kelemahan kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah menghapus masa lalu kami. Percayakan hidupmu. Darah Yesus, nyawanya diberikan. Masakan Allah tidak memberikan segalanya buat hidupmu? Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah in the name of Jesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Mari kita mengucap syukur. One more time. Hallelujah.
yang layak menerima pujian. Syukur kami yang berkuasa, Engkau Alfa dan Omega. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian hormat kami bagi Engkau, Tuhan Raja segala raja, yang kami cintai, kami hormati selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.